Pemirsa channel IKFT, pada kesempatan ini, pemerintah lewat Kementerian Kemenperin dalam hal menaungi industri kimia, Strategic Trade Management adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada manajemen perdagangan global atas dual use items. Upaya manajemen ini dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyalahgunaan bahan kimia dual use oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan teroris. Sejak tahun 1998, Indonesia telah menjadi anggota CWC atau Chemical Weapon Convention dan telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelarangan senjata kimia dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang pendirian Otoritas Nasional sebagai peraturan implementasinya. OTNAS merupakan sebuah lembaga yang mengemban amanat pelaksanaan KSK atau Konvensi Senjata Kimia di Indonesia yang juga melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. KSK merupakan perjanjian global terkait pemusnahan senjata pemusnah massal, khususnya senjata kimia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1992 yang bertujuan melarang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia serta tentang pemusnahannya. The Organization for Prohibition of Chemical Weapons atau OPCW atau organisasi yang melaksanakan ketentuan konvensi senjata kimia di tingkat internasional didirikan untuk mencegah penyalahgunaan bahan-bahan kimia sebagai senjata sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KSK. Keanggotaan Indonesia pada OPCW telah memberikan manfaat positif terkait pencapaian kepentingan nasional yang sejalan dengan 4 pilar KSK, yaitu penghancuran senjata kimia dan fasilitas produksi yang masih ada sesuai dengan extended deadline yang ditentukan. Peningkatan peran serta aktif mendorong negara untuk selalu meningkatkan non-proliferasi senjata kimia, diantaranya melalui mekanisme verifikasi. Perolehan jaminan atas bantuan dan perlindungan terhadap chemical threats, kebocoran atau serangan bahan kimia. Pemanfaatan kerjasama internasional dalam hal penggunaan damai ilmu pengetahuan dan teknologi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Santi Ishanders menjumpai Anda di channel IKFT, di mana kita bisa berbincang dan berdiskusi mengenai kemajuan IKFT dalam naungan Kementerian Perindustrian. Dan tema kita kali ini adalah program restrukturisasi industri kimia. Dan hari ini kita kehadiran para narasumber terkait dari industri kimia tersebut. Dan ini spesial loh, hari ini kita kedatangan Bapak Ignatius Warsito. Betul ya Pak? Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ignatius Warsito ini selaku PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Santi. Sehat, semangat. Kemudian juga ada Bapak Freddy Juwono selaku Direktur Industri Kimia Hulu. Betul Bapak? Alhamdulillah. Kelihatannya sehat-sehat semua ya Pak hari ini ya Pak? Semoga membawa semangat juga untuk kita semua. Siap. Oke. Kita bicara mengenai saat ini program restrukturisasi industri kimia. Kita mulai dulu sama Pak Warsito ya Pak Freddy, mohon tunggu sebentar. Jadi gini Pak, apakah
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, salah satu yang berperan penting dalam pembinaan industri kimia tersebut, Pak? Mbak Santi, Ya. bahan kimia kan merupakan komoditi penting dan strategis di dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kita mengenal sandang, pangan, papan, kemudian sebagai kebutuhan primer manusia yang tidak tergantikan. Nah, faktanya adalah ketiga hal pokok tersebut selalu memiliki elemen bahan kimia di dalamnya. Nah, komoditi sandang contohnya disusun dari kain atau benang yang diproduksi dari serat fiber. Hampir seluruh serat fiber di dunia ini saat ini disintetis dengan proses polimerisasi menggunakan bahan baku kimia monomer. Nah, begitu pula pangan, papan yang banyak mengandung elemen bahan kimia tersebut. Nah, bahan kimia selalu hadir di seluruh aspek kehidupan manusia untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, berbagai sektor bisnis sangat menggantungkan keterlibatan bahan kimia mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kemudian kemasan, tekstil, manufacturing, otomotif, elektronika, konstruksi, dan sektor-sektor penting lainnya. Dengan demikian, volume kebutuhan bahan kimia sangat tinggi dan akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan manusia tersebut setiap tahunnya. Berarti tanpa disadari ya Pak, Iya. sebenarnya hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita itu menggunakan keterkaitan bahan kimia ya Pak. Betul, Baik itu produk yang kita konsumsi Betul. maupun barang yang mungkin ada di rumah, di Betul. sekitar lingkungan kita ya. betul. Luar biasa. Itu baru terbuka loh Pak, baru saya sadar loh. Oh iya, bener juga ya Pak, ternyata segitu dekat dengan kita gitu ya. Kira-kira apakah sektor industri kimia ini membawa dampak signifikan bagi perekonomian nasional? Ya, tentu saja bahan kimia menjadi elemen yang sangat penting dalam penumbuhan ekonomi nasional. Kalau lihat volume peredaran bahan kimia yang sangat tinggi, tentu juga diikuti dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi pula. Nah, perdagangan bahan kimia nasional per tahun rata-rata mencapai 30 juta ton dengan nilai sebesar 30 miliar US dollar. Dari nilai tersebut, negara telah memberi bahan kimia ke luar negeri senilai 12 miliar US dollar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi bahan kimia di dalam negeri telah berjalan dan akan terus bertumbuh. Nah, perekonomian Indonesia di tahun 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 16.970 triliun rupiah dan tumbuh sebesar 3,69%. Nah, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sekitar 2,07%. Nah, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi pada sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar 9,61%. Hal ini lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yang hanya mencapai 9,39%. Nah, sektor industri kimia memang merupakan kelompok bidang usaha yang sangat strategis, mengingat sektor ini memproduksi bahan kimia yang sebagian besar merupakan bahan baku bagi industri hilir. Meskipun demikian, kita perlu terus mendorong performa industri secara keseluruhan, mengingat pertumbuhan industri di triwulan keempat di tahun 2021 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, hanya mencapai 8,28%.
Nah, demikian mungkin yang menjadi gambaran secara ekonomi terhadap peran sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil. Oke, artinya perannya sangat besar ya Pak? Betul. Besar sekali. Lalu apakah dengan alasan itu industri kimia kita sudah dianggap dewasa, mature begitu Bapak? Apakah juga setara dengan negara maju? Bagaimana menurut Bapak? Baik, bila dikatakan sudah mature, mungkin kita sedang menuju ke arah sana. Oleh karena itu, itulah kita selaku pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawal perjalanan tersebut. Perlu diketahui bahwa bahan kimia adalah bahan yang memiliki sifat ganda, dual use. Mengingat selain memberikan manfaat, bahan kimia juga memiliki potensi yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Bahan kimia dapat berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungannya, manakala terjadi kekeliruan penanganan. Nah, dalam upaya tersebut, pemerintah perlu melakukan pembatasan-pembatasan untuk menekan resiko tersebut. Pembatasan tersebut disusun dalam bentuk instrumen kebijakan. Nah, yang mengatur seluruh pemangku kepentingan pengambil manfaat bahan kimia. Berarti apakah ada satuan khusus Pak yang dilakukan dalam pembinaan pengelolaan bahan kimia tersebut? Ya, pastinya kita punya suatu satuan khusus untuk penanganan secara holistik. Jadi seluruh stakeholder mempunyai peran penting dalam rangka menangani maupun memanfaatkan dari bahan kimia tersebut. Oke, ini terakhir nih Pak, terkait dengan bahan kimia ini ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk disampaikan kepada pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya? Pada hakikatnya bahwa pemerintah saat ini terus mendorong manfaat terhadap bahan-bahan kimia tersebut. Dan juga demikian kita juga selalu mengingatkan dari dua fungsi atau dua penggunaan tadi, harapan kita bahan kimia dapat dijadikan sebagai instrumen bahwa dapat menjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, pada industri kimia terdapat beberapa insiden kecelakaan berskala sedang maupun besar yang menyebabkan kerugian material, korban luka, hingga korban jiwa. Yang perlu kita pahami bahwa bahan kimia memiliki simpul daur hidup yang terdiri dari pengadaan lokal atau import, penyimpanan, transportasi, distribusi, penggunaan, pemusnahan, daur ulang, produksi, dan ekspor. Nah, pada setiap simpul bahan kimia tersebut, jika tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengendalikan potensi bahaya melalui penerapan regulasi manajemen bahan kimia pada setiap simpul daur hidupnya. Oke, sekarang beralih nih Pak, pertanyaannya ke Pak Freddy. Pak, masih tetap semangat ya Pak? Amin, amin. Karena hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang potensi bahayanya Pak dari bahan kimia. Kira-kira sejauh ini apa yang telah diakibatkan dari pengolahan bahan kimia ini? Ya, bahan kimia ini kan punya risiko dalam apabila tidak ditangani pengolahan dengan baik, bisa berdampak bahaya dan juga bisa korban jiwa. Kita dunia pernah digemparkan ya bahwa terjadi bencana kimia di India, di Bhopal itu. Jadi di sana korbannya cukup tinggi, jadi sampai 3.700 orang. Itu hanya kejadian dalam satu malam.
Bencana ini memang akibat dari adanya kebocoran dari kilang di Union Carbide. Dan sehingga karena kejadiannya malam hari tidak disadari oleh masyarakat sekitarnya itu. Sehingga gas metil isosianat tadi yang bocor tadi itu membunuh masyarakat dalam radius yang terjangkau oleh gas itu. Itu bahayanya yang pernah kita dengar yang sangat besar ya. Dan juga itu bisa juga terjadi di kita, memang ada 20 kejadian lah sejak tahun 2006 sampai 2018. Oh, baru ya Pak, Ya, sampai 2018 ya? Itu memang ada 20 tadi, tapi memang kebanyakan memang risikonya sedang ya. Oke. Bencana itu kelompok sedang, dan memang ada yang 3 yang agak besar, itu memang ada korban sih, agregatnya sekitar 66 orang. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita ke depannya untuk bagaimana memitigasi bencana itu sehingga tidak terjadi. Oke, melihat dari potensi tersebut, apakah pemerintah akan lebih berfokus pada pembinaan industri tersebut? Ya, kita karena bagaimanapun kita perlu tumbuh industri ini, tetapi juga kita berusaha memitigasi bencana. Dan untuk di industri kimia khususnya, kita bagaimana melakukan pemetaan risiko di industri kimia yang menyimpan atau menggunakan bahan kimia. Kita sudah ada regulasi Permenprin nomor 19 tahun 2019 untuk melakukan penanganan tanggap darurat tentang bahaya bahan kimia itu. Dan ini sudah kita lakukan dengan melakukan pemetaan risiko, kemudian juga melakukan evaluasi untuk apakah mereka punya peralatan, punya tim, dan lainnya. Dan ini kita lakukan verifikasi. Kalau mereka bisa memenuhi, kita berikan sertifikat untuk mereka bahwa mereka sudah clear untuk penanganan mitigasi bahan kimia. Apakah Kementerian Perindustrian sanggup nggak Pak kira-kira menangani hal tersebut? Kalau kita kesanggupan untuk menangani bencana ini mungkin tidak seluruhnya kita sanggup sendiri ya. Kita memang harus berkoordinasi. Memang selama ini masalah penanganan bahan kimia kita sudah koordinasi ya selalu dengan kementerian maupun penegak hukum. Kita koordinasi dengan Polri, dengan TNI. Khususnya kalau di TNI itu ada namanya ZENI ya, Satuan ZENI, dan juga kalau di Polri itu ada di unit Brimob itu ya, penanganan itu. Dan kita selalu rutin melakukan koordinasi gitu, dan juga adanya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Oke, untuk bisa menjalin kerjasama tersebut, kiranya diperlukan pendekatan khusus ya Pak. Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian? Ya, kita memang perlu adanya regulasi ya, yang untuk bagaimana bisa koordinasi kita lebih intens. Karena penanganan bahaya ini beberapa kementerian sudah mengeluarkan regulasi, tapi memang perlu adanya integrasi regulasi lagi sehingga penanganan lebih terintegrasi. Dan kita berharap dengan ada regulasi yang kedepannya yang lebih baik lagi bisa menjangkau seluruhnya. Kedepannya kita harap seperti itu sehingga industri kimia bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi. Amin. Kita dukung bersama-sama ya Pak ya. Semoga apa yang dijadikan rencana ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak kendala. Dan kita masyarakat Indonesia harus sama-sama mendukung program ini ya Pak ya. Betul. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Warsito. Terima kasih Pak Freddy atas waktu dan kesempatannya hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Dan kita masih tetap di channel IKFT. Saya Santi Sanders dengan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa. Bahan kimia merupakan komoditas yang penting dan strategis dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan penggunaannya selalu bertambah setiap tahunnya.